Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Siang hari ini teriring doa mudah-mudahan teman-teman dalam keberkahan, kebahagiaan, kesehatan ya. Apalagi ya? Ketebalan dompet gitu ya. Dan tentunya dalam keadaan yang baik-baik aja interaksinya dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, menunya apa nih hari ini? Makan siangnya? Ya, apapun yang kita dapat, ya apa yang kita makan jangan dicela, makan aja. Kalau nggak suka tinggalin, kalau suka habisin. Oke teman-teman, kita nyambung ya dari podcast yang pertama tentang aku dan Al-Fatihahku. Ya, di ujungnya kita pengen banget memperbaiki lagi bacaan Al-Fatihah kita tentunya teman-teman. Ya, karena kita udah sadar sesadar-sadarnya bahwa begitu urgennya, begitu pentingnya Al-Fatihah di hidup dan kehidupan kita, khususnya di sholat kita. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi sama Allah ternyata kita bacaannya masih keliru. Wah, ini repot banget gitu ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Udah siap teman-teman? Ini sambil nyuap aja ya, sambil makan gitu ya. Kita tahsin Al-Fatihah. Silahkan disimak ya teman-teman. Oke, Al-Fatihah ya, kita akan mulai dari basmalah kali ya. Basmalah. Coba kita biasanya gimana sih baca basmalah itu atau bismillah itu gimana biasanya? Itu keumuman di kita ya di Indonesia itu biasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ya. Jadi la sama maunya kepanjangan banget gitu ya, lebih dari 2 harakat. Dan biasanya juga makhrajnya itu atau sifat hurufnya juga kadang-kadang suka kelewatan. Misalkan ba itu kan kalau kita mengucapkan huruf ba itu teman-teman jangan sampai keluar nafas. Jangan bismillah tapi bismillah karena sifatnya dia memang enggak keluar nafas atau istilahnya jahar. Jadi hati-hati sekali dalam pengucapan setiap hurufnya ya. Huruf ba itu ketika di bismillah memang dia sifatnya kuat ya, syiddah, cuma dia jahar ya, dia pengucapannya kuat ya, tapi jangan sampai keluar nafas. Jadi gimana dong baca basmalahnya? Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tadi ba-nya jangan sampai keluar nafas, jangan bis gitu ya. Bismillah. Lahnya cukup 2 harakat ya, jangan kepanjangan. Kalau gini kira-kira panjangan enggak? Bismillahirrahman. Ya kan kepanjangan ya. Untuk ini saya punya tips deh teman-teman kayaknya supaya enggak kepanjangan. Jadi yang 2 harakatnya diayun aja sekali suaranya. Jadi bismillah diayun aja sekali itu cukup untuk 2 harakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini common mistake-nya yang terjadi adalah teman-teman ya, biasanya kita itu menyamakan bunyi ha dan bunyi ha ya. Rahman Rahim harusnya ya, Rahman pakai ha, tenggorokan bagian tengah, kita hajar nih pakai ha, Rahman Rahim. Nah, ini berbeda ya, antara ha dengan ha itu 2 huruf yang totally different sebenarnya ya, 2 huruf yang berbeda gitu ya. Cuma mungkin karena kita dulu belajarnya nah ini ha besar nih ha kecil ya, dua-duanya ha gitu ya. Ini ha besar nih ha kecil, beda tulisannya doang, padahal beda tulisan dan juga beda pengucapannya. Suaranya pun juga beda. Misalkan huruf ha itu benar-benar di tengah tenggorokan ya, benar-benar tengah tenggorokan. Ini kalau cowok gampang nih ya, ditekan aja jakunnya. Nah, di situ makhraj huruf ha ya. Jadi ha kayak orang kebersan, ha hi hu bah gitu ya, itu pakai ha ya. Memang huruf ha ini apa ya, kayak enggak ada padu-padannya gitu di huruf atau abjad bahasa Indonesia ya. Enggak ada huruf ha kan, enggak ada ya. Cuma dengan huruf ha itu baru ada gitu ya. Jadi kita kan nggak pernah kan, haus kan gitu ya, pasti haus gitu ya. Atau mainnya ke rumah kan nggak pernah kan, pasti ke rumah gitu kan. Nah, ini yang memang yang sering terjadi kesalahan ada dari huruf h ini ya. Atau kita dulu sering nyebutnya dengan h kecil gitu ya. H benar-benar di tengah tenggorokan ya.
Nah, berbeda dengan huruf H, teman-teman. H itu ada di tenggorokan bagian bawah. H. Nah, ini yang padu padannya dengan huruf H di Indonesia ya. Haus, ramah, rumah ya, happy kayak gitu ya, itu huruf H ya. Nah, ini jangan sampai Rohman, Rohim dua-duanya pakai H ya, padahal pakai H. Ini common mistake banget. Rohman, Rohim pakai H, padahal pakai H tengah tenggorokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau lagi ngunyah nggak usah diikutin dulu gitu ya. Selesaikan dulu ngunyahnya sampai halus gitu ya. Baru coba kalau mau ngikutin boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan lagi kita baca kayak gimana ya, kepanjangan gitu ya, madnya ya, lah dan mahnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, atau lagi tuh yang suka juga sering kamu mistake adalah suka ada jeda antara hir dan nir. Ya, misalkan contoh yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, padahal di huruf ro-nya itu kan kalau kita lihat tulisannya ya, teman-teman, itu ada tasydid kan ya. Ya, tasydid itu kan kayak prioritas langsung ke hir. Jadi hir, nir, gitu langsung gitu ya. Jadi jangan ada jeda antara hir dengan nirnya. Ya, antara h dengan ro, antara ni dengan ro-nya. Jadi jangan sampai tadi kayak tadi contoh lagi yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keliru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman basmalahnya ya. Kalau lagi udah selesai ngunyahnya bisa coba-coba ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat selanjutnya ya, ayat kedua dari Al-Fatihah ya. Biasa sering disebut dengan hamdalah ya. Hamdalah. Nah, ini hati-hati juga nih. Hati-hati banget teman-teman dibaca ayat kedua Al-Fatihah ini ya. Jadi gimana bacanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekali lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di mana ya common mistake-nya? Di mana yang sering salahnya? Hati-hati pertama di alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Pertama, biasanya lam yang sukun itu rentan banget di rentan banget di pantulin gitu ya. Jadi mim juga begitu ya. Jadi lam, mim yang sukun rentan untuk dipantulin. Jadi baca gini, alhame jadinya. Padahal alhamdu. Tapi karena dia sukun jadi kayak diseret gitu ya, kayak keseret gitu teman-teman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi alhame ya. Nah, hati-hati. Pertama tuh yang itu, lamnya pastikan ngerem, mimnya pastikan ngerem. Alhamdu. Jangan alhamdu. Alhamdu. Nah, itu jadi kayak kol-kolah ya. Jadi kayak keseret. Nggak kayak gitu, tapi alhamdu gitu ya. Nah, selanjutnya yang juga sering banget kita jumpai kesalahan baca ya. Ya, itu tadi huruf yang tertukar antara H dengan H ya. Sama seperti yang di Rahman Rahim itu ya. Tertukar antara H dengan H gitu. Jadi kita kadang baca gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita baca kayak gitu itu benar-benar sempurna salahnya teman-teman. Jadi salahnya yang sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sempurna banget salahnya ya. Jadi gimana? Hati-hati jangan sampai huruf H di kata alhamdu itu kita tukar dengan huruf H. Jadi jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin ya. Yalah beda dikit doang kali H sama H. Beda lah gitu ya. Kayak gini deh, misalkan apa bedanya pasar sama kasar? Kan sama-sama asar-asar juga gitu kan. Beda kan ya? Pasar sama kasar, beda P sama K. Dan juga begitu. Ini beda H dengan H, itu jauh artinya gitu ya.
Kalau alhamdulillah itu dari kata hamada. Hamada itu kan kalau diterjemahnya segala puji bagi Allah gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau hamada itu apa ya? Gini, kalau orang-orang Arab biasanya teman-teman, kalau dia itu mengucap apa ya? Kalau dia request gitu ya, bang tolong dong ambilin air gitu. Terus dikasih sama dia, nih airnya nih. Nah, orang Arab bisa bilang syukron gitu ya. Syukron gitu ya. Jadi terhadap sesuatu yang dia request terus dia dapat, itu dibilangnya syukron gitu ya. Tapi ya terhadap sesuatu hal yang mau dia request terus dikasih, atau dia nggak request tetap dapat juga, nah itu pakai alhamdulillah gitu ya, hamada gitu ya. Jadi kita sama Allah gitu, misalkan doa, berapa banyak doa yang udah kita udah dikabulin sama Allah, banyak banget kan ya. Nah, doa yang kita, ya Allah pengen ini dikabulin sama Allah, ya Allah pengen itu dikabulin sama Allah ya. Nah, terus juga kita kan banyak ya yang kita dapat itu walaupun kita belum pernah doa sama Allah tapi Allah kasih. Banyak kan kayak gitu? Banyak ya. Misalkan gini, kita pernah nggak doa, ya Allah pengen hidung? Pernah nggak doa kayak gitu teman-teman? Belum pernah kan? Ya Allah pengen hidung terus lubang hidungnya di bawah misalkan. Kenapa? Soalnya kalau lubang hidung di atas nanti takut kalau hujan repot jagain hidung misalkan. Kan kita nggak pernah kan doa kayak gitu. Hidung udah include, udah ada di kita gitu kan, tanpa kita harus berdoa sama Allah misalkan. Nah, terhadap hal yang kayak gitu ya, terhadap yang kita minta, kita request terus dikasih ya, baik ataupun misalkan yang kita nggak pernah minta tapi tetap dikasih, nah itu alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, makasih atas semua doa yang dikabulin gitu ya, dan makasih atas semua yang nggak pernah saya doa tapi Allah kasih. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh, gitu ya. Nah, akan menjadi berbeda maknanya teman-teman kalau alhamdulillah itu pakai hak tengah tenggorokan ini kita rubah gitu ya, kita ganti dengan huruf H yang berasal dari atau makhrajnya dari tenggorokan bagian bawah ya. Kalau pakai alhamdulillah teman-teman, wow, alhamdulillah itu hamada itu apa? Kematian gitu ya. Jadi kalau alhamdulillah kematian bagi, repot nggak tuh kan? Nah, jadi ngeri banget ya, merubah satu huruf itu merubah makna gitu. Jadi hati-hati banget teman-teman, alhamdulillah dan alhamdulillah. Nah, jadi ini juga hati-hati ya kalau misalkan kita dapat bonus nih dari atasan, dari bos, dapat gaji ke-13 atau gaji ke-15 gitu kan. Ya jangan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Pastikan pakai H tengah tenggorokan ya. Bedakan ya, tolong bedain kalau pakai H gini. Hahi hubah itu pakai tengah tenggorokan, alhamdulillah. Tapi kalau kita pakai H ya, tenggorokan bagian bawah, hahi hubah, kedengarannya berbeda toh? Kedengarannya pasti akan berbeda gitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi sutradara huruf yang tertukar. Yang tadinya H kita tukar jadi huruf H. Wah, rempong banget tuh ya. Jangan sampai kayak gitu. Kita berlindung sama Allah dari lahan-lahan atau kesalahan baca yang seperti itu ya, yang lahan jali gitu ya, yang benar-benar kelihatan banget salahnya. Ngerubah huruf, ngerubah harokat gitu kan. Ngeri. Nauzubillah min dzalik. Oke, next ya. Ada di sini juga yang di Al-Fatihah ayat kedua ini yang juga sering jadi common mistake adalah lagi-lagi kita menukar huruf ain dengan hamzah. Ya. Ini kasusnya sama sih kayak H dengan H gitu ya. Karena memang makhrajnya juga sama nih ya. Kalau tenggorokan bagian bawah itu ada hamzah sama H ya. H itu cenderung lebih simpel gitu ya, lebih mudah ya, ada padu padannya di bahasa Indonesia. Sedangkan untuk tenggorokan bagian tengah ya teman-teman, ain dan H ini yang sering ditumbalin gitu ya, diganti dengan hamzah sama H ya. Kalau bacanya Robbil Alamin, itu akan berbeda ya tentunya maknanya. Harusnya gimana? Robbil Alamin, pakai ain. Tenggorokan bagian tengah, jakunnya ditekan ya buat yang cowok-cowok. Kalau cewek tadi jakunnya nggak sih sebenarnya? Buat yang cowok, buat yang akhwat ya, sebenarnya ada jakunnya nggak sih? Bisa tulis di komen ya, ada apa enggak ya? Soalnya kalau yang cowok sih kan ada ya. Jadi makhraj huruf H ada di situ tuh, di jakunnya tekan gitu ya. Nah, jadi bacanya jangan sampai Robbil Alamin itu ngerubah ain menjadi hamzah. Harusnya gimana? Harusnya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ya, lam ingat tadi ya, lam yang sukun jangan sampai Rabbil, jangan sampai dia mantul ya, dia jangan sampai dia keseret ya, ngerem. Rabbil ya, Rabbil dan pakai ain. Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin ya. Rabbil Alamin berbeda banget dengan Rabbil Alamin ya. Kalau Rabbil Alamin ya itu Rabb, pencipta, pemelihara gitu kan, semesta alam. Al-Alamin semesta alam. Tapi kalau misalkan Rabbil Alamin itu orang-orang sakit gitu ya. Orang-orang yang sakit. Jadi Tuhannya orang-orang yang Robnya orang-orang yang sakit. Wah, repot banget tuh ya. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wah itu sempurna banget ya intinya. Ya, kematian bagi Tuhannya orang-orang yang sakit. Wah, repot banget. Harusnya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi ketika kita baca itu, wow, ternyata keren ya ayat keduanya itu. Terima kasih ya Allah atas segala doa yang saya panjatkan dan Engkau kabulkan, dan segala sesuatu yang Engkau karuniakan kepadaku walaupun saya nggak pernah request gitu kan. Engkau itu benar-benar Rob ya, pencipta, pemelihara ya, semuanya lah. Allah itu yang ngasih kita makan ketika kita lagi lapar, yang nyembuhin kita ketika lagi sakit. Wah, pokoknya pemelihara banget gitu ya, Rob banget, Al-Alamin, semesta alam. Wow, itu kan enak ya gitu ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wow. Oke, jadi ayat 1 dan ayat 2 gimana? Ada masalah? Kalau ada masalah nanti langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa direspon nanti ya. Jadi gimana bacanya untuk ayat 1 dan ayat 2 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan gimana, ada perubahan dari Al-Fatihah sebelumnya? Ayat 1 ayat 2. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Kalau yang udah bagus, oh keren. Oh tuh thumbs up ya. Wah, saya udah tahu emang baca kayak gitu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Oke teman-teman, mungkin untuk isbal kali ini kita akan bahas kita cukupkan dulu bahas yang ayat pertama sama ayat keduanya dulu Al-Fatihah ya. Insyaallah untuk next podcast isbal ya, kita akan bahas ayat-ayat Al-Fatihah selanjutnya ya. Oke, gimana makan siangnya, udah selesai semua? Jangan lupa cuci piring ya. Ya, mudah-mudahan makannya berkah ya. Jadi sumber energi buat ngelanjutin aktivitas kebaikannya lagi ya, dari siang sampai sore atau bahkan sampai malam nanti ya. Mudah-mudahan yang teman-teman makan itu jadi energi juga, energi kebaikan juga yang menggerakkan tubuh kita, pikiran kita dalam kebaikan tentunya. Oke, itu dulu untuk Isbal episode kali ini. Saya Arfah, mudah-mudahan semuanya bahagia. Salam Isbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.